Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanggal 26 Agustus, hari Senin Kliwon. Supaya bangsanya bersatu dan paduka Ibu Megawati Soekarnoputri, Pak Prabowo dan paduka yang mulia Joko Widodo memahami apa yang saya katakan saya sebagai ada makna yang sudah turun di bumi dari tempatnya Allah Ratu Surga, berinkarnasi. Kalau Bung Karno putra pertama Ibu Pertiwi, Ibu Masito, saya putra bungsunya Ibu Masito. Ya, putra bungsunya Ibu Pertiwi. Demikian. Jadi saudara bersatu, ingat sejarah agama tentang adanya Islam Allah yang memenang, Islam Allah Ratu ada di surga, Islam Jawi 3 dimensi. Dan Islam Jawi 3 dimensi yang telah diuraikan oleh Paduka yang mulia yang Jati Kusumo itu sama-sama Islam Jawa. Supaya temukan dengan Islam Jawa yang saya bawa. Kalau dia kulitnya saya isinya, kalau saya kulitnya dia isinya. Itu nyambung sebenarnya. Jadi Indonesia sebenarnya tidak ada apa-apa. Tetap agama turun ke bumi, tetap membawa adat istiadat, budi luhur, tradisi budaya, paham-paham, kepercayaan. Itu tetap dibawa, tetap dalam adat istiadat atau budi luhur, tradisi, budaya, peradaban Islam, iman, ihsan, damai, sabar, cinta, ikhlas, bersyukur, sidik, amanah, tabligh, fatona, anti makar, anti teroris, anti adu domba, anti narkoba, anti tidak mabuk-mabuan, tidak mabuk haram dunia, tidak egois, tidak ambisi, tidak emosi. Tetap bangsa Indonesia itu tidak ada apa-apa kalau nggak dijajah oleh dunia dalam mulut politik dari Amerika, dari PBB, ideologi dari pusat pengendalian Kristen, dari Vatikan dulu. Tidak ada apa-apa. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Ingat itu sejarah Bung Karno mendirikan Partai Nasional akan memecah daripada politik PBB menjadi Partai Nasional. Jadi dia akan berdiri sendiri, tidak pakai politik demokrasi ala Barat Amerika. Karena dia nyeleweng tidak mengenal agama, apalagi Islam. Jadi sekarang saya kembalikan kepada Islam. Itu agama bukan Islam. Demikian, berpolitik boleh, tapi yang beretika dan bermoral dari Al-Quran hadis, kitab Allah yang terakhir, kesimpulan daripada Tripitaka, Widya, Taurat, Zabur, Injil, tersimpul dalam Al-Quran al-Hadis menjadi pedoman untuk hidup dalam kehidupan yang adil, aman, damai, sabar, cinta, ikhlas dan bersyukur kepada sesama anak Adam di muka bumi. Jadi hati-hati, kalau nggak ada politik dari Amerika sebenarnya nggak ada apa-apa. Dan kalau ada penjajahan Belanda itu, dia hanya memerlukan rempah-rempah dan dia mematok hutan-hutan kawasan itu yang dilestarikan untuk memelihara pernapasan alam semesta. Kayu-kayu yang dipatok bangsa Belanda dibatasi, nggak boleh ditebang untuk memelihara pernapasan dunia. Tapi setelah pemerintahan presiden kedua ditebang habis itu. Dibuat triplek, dibuat kertas, habis semua. Itulah pemerintahan presiden kedua sampai ke-6 itu. Presiden berkuasa mentah menjadi penguasa dan asal bapak senang, buatan DPR yang munafik, manusia politik yang bermuka dua tanpa agama. Itu namanya manusia bermuka dua. Maaf, saya lantang karena saya Adam, sebagai Adam yang turun di bumi, berbicara semau saya berdasarkan beretika dan bermoral pada Al-Quran al-Hadis. Hati-hati. Bicara demokrasi bebas itu boleh, tapi ada batasan-batasan dalam politik etika dan bermoral pada Al-Quran. Kalau nggak ada batasan-batasan, gelandang, nggak karak-karak, nggak ada tujuan. Saya ciptakan sebenarnya Adam adalah
wawasan, nalar, akal, dan tujuan yang hilang bangsa Indonesia bersatu. Hati-hati petani dan pedagang kaum buruh itu kebanyakan dari Pendowo, dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu yang dijajah oleh dunia dalam mulut politik. Karena orang Jawa Tengah, Jawa Timur itu ya sudah perkembangannya terlalu banyak. Jadi dulu diterankan oleh Presiden kedua ke Sumatera sejak zaman Bung Karno dibawa oleh Belanda ke seluruh dunia itu. Setelah Pak Soeharto ke seluruh Nusantara, sampai di Amerika Selatan itu, sampai sekarang. Kebudayaan wayang kulit itu nggak bisa hilang, nggak bisa lepas. Karena disitulah kita akan mencerna filsafat Islam Jawi 3 dimensi akan menimbulkan selebaran Adam ini adalah wawasan, nalar, akal, dan tujuan yang hilang bangsa Indonesia Bersatu. Bagaimana bisa merdeka jadi negara mercusuar dunia kalau petani dan pedagang kaum buruh yang punya negara. Negara itu bumi pertiwi, bumi tanah air, tanah tumpah darah, bukan untuk pertumpahan darah orang-orang politik yang tidak beretika, tidak bermoral. Jadi demikian, saya bicara lantang ini untuk menegakkan kabinet anggota partinya Badan Pelaksana Sejarah atau adanya Indonesia yang berkepentingan yang sudah saya katakan di depan, yang tidak boleh dirubah lagi, yang masih diketuai oleh Paduka Yang Megawati Soekarno Putri. Sebagai ketua anggota panitia Badan Pelaksana Sejarah atau adilnya Indonesia yang memimpin dunia, kurang apa? Saya tidak mengurangi derajat pangkat Bu Megawati, tapi saya angkat derajatnya dunia. Karena putra Bung Karno, putra pertama Ibu Pertiwi, Ibu Masida, saya putra yang bungsu, putra yang buntut yang masih digendong dalam embanan Ibu Masida, Ibu Pertiwi dahulu. Saya campakkan diri saya untuk mengejar Bung Karno yang sekarang sudah di dalam kawah neraka. Karena bangsa Indonesia Bersatu tahun ini bukan berdiri untuk menjadi pemimpin, bukan untuk mawas diri, malah banjir egois, ambisi, emosi untuk menguasai Indonesia. Nah, modalnya apa? Ya harus kenal Allah, harus beragama. Belajar ilmu agama awaludin ma'rifatullah, ingat sejarah kun fayakun awaludin ma'rifatullah. Dengan 2 kalimat itu bangsa Indonesia damai, sabar, cinta, ikhlas, bersyukur 100% bersatu di bumi merti, bisa menggulung, menggelar jagat ini. Dan ini di dalam anggota Paguyuban Sastra Jendro Ayuningrat Traing Kasunyatan Sudah Bagi Suralam yang sedangkan di ibu kota Dunia Poncowati, yang ditegakkan ibu kota Dunia Poncowati yang ditegakkan oleh Bung Karno dan Jenderal Yani dan putra-putra dari TNI, dari Jogja, Gunung Kidul, dan dari Wates yang dan kolaknya Pak Gito, saya paham itu. Saya apal sejarah dari 311 triliun tahun yang lalu, 2500 juta tahun yang lalu, 600 tahun sebelum Masehi, 760 tahun sesudah Masehi, lahirnya Nabi Rasul terakhir, Nabi Muhammad, Rasul Pamungkas. Itu saya hafal sampai sekarang, ini zaman pertengahan, zaman akhir awal akhir zaman, awal zaman kembali kepada Adam Muhammad. Dari saya hafal Allah itu apa, Allah yang wamana siapa, Allah Rasul surga itu siapa, Allahu Akbar, Allah yang turun ke alam semesta menjadi nyawanya alam semesta, nyawanya umat Allah sekalian bangsa beria, pertama utama nyawanya umat manusia bangsa yang beragama Kristen, Islam, Buddha, Hindu yang berpikir normal. Demikian, saya saran dengan universal konseptual koheren sistematik sudah saya bentuk dari ketua anggota panitia Badan Pelaksana Kerja atau adanya Indonesia yang beragam dunia, yang masih diketuai Paduka Yang Ibu Megawati Soekarno,
Kabinet Indonesia Maju yang sudah kemajuan, Pak Jokowi segera bertindak berdiri tegak. Itu Presiden Pamungkas, nggak ada presiden lagi setelah Jokowi itu. Bung Karno sudah mengatakan, sejauh mana presiden itu kalau sudah mentok, sudah tidak beretika dan tidak bermoral pada Al-Quran hadis, ini bendera ini pelarutan Borobudur, 17 merah putih Hindu, hitam ini pondasinya Islam, pucuk tiangnya Kristen. Ini dunia dalam mulut politik. Itu tepatnya agama sebelum turunkan ke Nur Muhammad, ke wahyu, ke agama, turun ke alam semesta. Jadi Arab itu asalnya dari Jawa, tulisan ya, kitab Allah yang tertulis dari Jawa, dari kitab Allah yang tergelar-gelar, tersirat sebelumnya, dari jagat besar, diri setiap jiwa manusia itu jagat besar. Alam semesta jagat kecil. Demikian saya sampaikan secara radikal, universal, konseptual, koheren, konsistensi, matematik, komprehensif, bebas, bertanggung jawab, saya titip. Saya tidak akan jadi, tidak mau jadi apa-apa. Saya ingin jadi manusia seutuhnya. Manusia yang punya sifat wujud dengan hakikat wujudnya Allah. Berbicara secara radikal, universal, konseptual, koheren, konsisten, sistematik, komprehensif, bebas, bertanggung jawab. Saya titip petani dan pedagang kampung yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, titip. Jangan dijajah oleh dunia dalam monopoli yang tidak beretika dan tidak bermoral pada Al-Quran hadis. Larang itu minum-minuman narkoba, minuman keras itu. Kalau itu nggak dilarang akan menjadi iblis, menjadi dajjal semua. Bangsa Indonesia bersatu yang tidak kenal buta kepada buta hukum. Tidak ada manusia yang kenal hukum. Hukum itu tidak bisa didirikan oleh manusia dunia dalam politik. Tidak manusia yang tahu hukum, kecuali manusia yang kenal Allah. Hukum itu hanya karma balik dan si malakama. Tidak ada hukum yang bisa dibuat oleh manusia. Tugas manusia, kewajiban menerima hukuman. Hukuman karma balik dan si malakama. Tidak ada Mahfud MD menciptakan hukum, tidak penegakan HAM, nggak ada. Demikian saya umumkan hari Senin Kliwon ini. Tidak ada manusia penegak hukum. Barang siapa salah ya dihukum. Tidak ada manusia penegak HAM. Hanya setiap jiwa manusia di muka bumi keturunan Adam Muhammad itu setelah hidup di bumi di kolong langit hanya menepati janji wajib menerima hukuman karma balik si malakama. Demikian saya sampaikan secara tegas. Selamat Indonesia Merdeka jadi negara mercusuar dunia. Selamat, damai, sabar, cinta, ikhlas, dan bersyukur. 100% bangsa bersatu. Setuju Indonesia Merdeka jadi negara mercusuar dunia. Itulah 100% bangsa bersatu jadi satria piningin semua. Di hadapan manusia itu dipandang sama. Wajib menegakkan karma balik dan hukum si malakama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.